Ya, halo semua. Selamat datang di sesi kedua pada hari kedua PyCon Indonesia 2021. Nama saya Hardeva, panggil aja Deva, dan saya akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Untuk sesi kali ini, saya akan memberikan perkenalan singkat tentang pembicara kita, Mas Doni Prakoso. Mas Doni ini adalah seorang software engineer, self-proclaimed barista, Oh, cafe racer enthusiast, dan senior betul. developer advocate di AWS. Yap. Nah, Mas Doni ini udah berpengalaman lebih dari 17 tahun di tech industry dari telecommunication, banking, bahkan hingga ke startups. Dari pengalaman awal sih kita tahu nih kalau Mas Doni ini pecinta kopi garis keras ini. Oh, Juga pastinya senang nih pastinya. kalau diajak discuss tentang microservice sampai AI. Gimana nih Mas Ayo. Doni? Waduh. Ini kalau Siap teman-teman saya. punya rekomendasi kopi bisa ini. Betul. Bisa kita diskusi duduk bareng bahas apa developing Python dengan Lambda juga sih, Dev. Wih, mantap. Siap, siap, siap. Nah, talk yang akan dibawakan oleh Mas Doni ini akan berjudul Best Practice for Developing with AWS Lambda Functions. Betul. Oke, untuk mempersingkat waktu, the stage is yours. I present to you, Doni Prakoso. Thank you so much, Deva. Oke. Bisa lihat slide-nya ya? Mantap. Oke. Halo semua. Thank you udah join di PyCon Indonesia 2021 dan selamat datang di sesi ini. Hari ini kita akan membahas best practices untuk developing dengan AWS Lambda, tentunya dengan Python. Dan sesi ini merupakan kumpulan ya dari pengalaman saya dan juga kompilasi dari referensi best practices dari AWS untuk developing dengan AWS Lambda Function. Nah, saya mau ngasih tahu sedikit latar belakang kenapa topik best practice ini. Jadi, seiring jalannya waktu, sebagai developer advocate, saya sering nih ngomong soal serverless dan develop application with serverless dan juga dengan Python. Mostly my code semua itu ditulis dengan Python. Tapi dari sekian event yang saya sudah partisipasi, ada satu topik yang selalu ditanyain oleh para developers. Ini seperti kayak overarching question ya. Yaitu apa aja sih best practices untuk AWS Lambda? Gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut sekaligus sharing best practices-nya dan bagaimana implementasinya menggunakan Python. Oke? Nah, sesi ini disusun baik bagi Anda yang baru aja memulai your serverless journey dengan AWS Lambda dan bagi Anda yang sudah develop dengan menggunakan AWS Lambda terutama untuk production workload. Yang baru saja getting started, di sini di sebelah kiri sudah ada key takeaways untuk early developers. Buat yang sudah pengalaman building dengan AWS Lambda, di sebelah kanan ada intermediate developers. Jadi bagi Anda yang baru saja memulai, setelah akhir sesi ini, Anda mengenal beberapa fundamentals di AWS Lambda dan paham beberapa mekanisme untuk invoke AWS Lambda. Jadi nggak cuma synchronous invoking ya, ada lagi yang lain, ada asynchronous dan juga ada polling streaming. Dan terakhir juga Anda paham beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika developing dengan AWS Lambda dan gimana mengatasinya dengan implementasi best practices dengan Python. Dan untuk para intermediate developers, setelah sesi ini Anda akan paham gimana sih caranya buat improve performance Lambda functions. Lalu kita juga akan mengulik ya beberapa fitur di dalam AWS Lambda yang perlu dieksplor untuk bisa tahu secara keseluruhan, seperti Lambda extensions dan juga execution environment. Dan terakhir Anda paham bagaimana untuk improve architecture Anda secara keseluruhan dengan melakukan integrasi dengan AWS Lambda dan services AWS lainnya. Tadi udah diperkenalkan oleh Mas Deva, di sini saya singkat lagi aja. Nama saya Doni Prakoso, saya adalah AWS Developer Advocate untuk region ASEAN dan berbasis di Singapura. Saya punya lebih dari 17 tahun pengalaman di software development dan juga SysOps untuk berbagai vertical industries seperti banking, telco, hingga startups. Spesialisasi saya tuh di microservices, event-driven architecture, dan machine learning, tapi narrow down di bagian reinforcement learning. Jadi kalau kalian ada pertanyaan yang mungkin nggak sempet dibahas di sesi ini atau nggak berhubungan dengan sesi ini, silakan untuk reach out saya di akun sosial media saya. Saya menggunakan nama Doni Prakoso di Twitter dan juga LinkedIn. Saya juga baru saja rilis YouTube channel, bisa dicek linknya di sebelah situ. Dan buat yang penasaran gimana sih semua demo saya bekerja dan mau hands on langsung ke code-code-nya atau ikutan workshop saya, itu ada GitHub saya, Doni Prakoso. Dan ini adalah struktur topik untuk hari ini. Saya akan mulai kenapa topik ini penting dan bagaimana komponen yang akan kita bahas di sesi ini akan berguna bagi Anda ke depannya. Dan karena kita akan berkonsentrasi dengan AWS Lambda di sesi ini, maka kita akan membahas lebih dalam tentang AWS Lambda.
Nah, setelah kita membahas secara detail tentang AWS Lambda, kita akan zoom out dan melihat bagaimana AWS Lambda memiliki peran penting untuk membantu Anda building sistem di cloud dan juga bagaimana berbagai services memiliki role masing-masing di dalam arsitektur sebuah aplikasi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai best practices dan best practices ini kan luas ya cakupannya. Jadi saya akan sharing beberapa best practices yang esensial yang bisa Anda gunakan untuk mengimprove Lambda function Anda dan juga arsitektur Anda. Dan yang terakhir, best practices-nya juga akan dilengkapi dengan demo dan juga demo. Saya sudah menyiapkan beberapa demo, ada sekitar 6 ya kayak nggak salah. Jadi kalau misalnya waktunya cukup, saya akan explore langsung lebih dalam lagi ke dalam demo tersebut. Tapi kalau misalnya saya ngerasa waktunya tuh cukup tinggal sedikit ya, saya akan skip beberapa hal. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, monggo aja dimasukin di kolom pertanyaannya. Gitu. Oke, nah pertama-tama saya akan mengajak Anda kenapa saya memilih topik ini dan kenapa topik ini penting untuk Anda. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, dunia development mulai beralih ke pendekatan yang lebih modern, yang dinamakan sebagai modern application development. Nah, saya melihat banyak developers di berbagai organisasi, baik itu startups, SMB, hingga enterprise, mereka mengadopsi microservices. Baik itu untuk greenfield project ya, atau project baru, hingga modernisasi dari sistem legacy mereka ke microservices. Nah, pertanyaan adalah, microservice apaan sih? Ya kan ya? Nah, microservices adalah pendekatan arsitektur dan organisasi untuk sistem development, di mana komponen-komponen dalam sistem tersebut dibangun dari service yang independen dan mandiri, dan mereka berkomunikasi menggunakan sebuah struktur data yang sudah disepakati bersama. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, apa benefits-nya menggunakan microservices? Kok banyak orang yang pakai? Gitu kan ya. Nah, dengan pendekatan microservices, ini memudahkan kita untuk bikin sistem yang scalable, relatif mudah di-extend, dan memungkinkan rilis fitur dan get to market faster dibanding dengan arsitektur lainnya seperti monolith approach. Nah, dengan microservices, Anda dari yang punya satu application besar ya, ini ya, yang sering kali disebut dengan monolith, Anda kini punya beberapa services kecil yang independen. Dan tentunya, dengan bertambahnya jumlah service, seringkali service-service tersebut butuh service lain, kayak database, machine learning, data warehousing, dan lainnya, supaya bisa deliver fitur dan memberikan value ke customer. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana untuk memudahkan kita dalam menangani kebutuhan sekian banyak service? Modern approach membawa sebuah perspektif baru, yaitu delegasi task ke service. Jadi, alih-alih kita bikin atau manage sendiri, mendingan kita pakai aja service yang bisa bantu kita dan bayarnya on demand. Dan ini adalah salah satu faktor untuk meningkatkan development velocity. Ya, itu yang bagian kedua. Dan yang terakhir, kini lebih banyak developer yang mengadopsi event-driven architecture, sebuah evolusi dari microservice architecture. Jadi dalam event-driven architecture, event adalah signal ya, kayak yang men-trigger service untuk bereaksi, dan ini terjadi secara real time. Dan service-service dapat merespons secepat mungkin, kayak kalau misalnya ada data yang dimasukin, eventnya mungkin row inserted atau data created, ini akan terbentuk dan ini dapat direspons oleh service-service lain tanpa perlu untuk diminta. Nah, ini semuanya adalah tren, ya. Ketiga tren ini menjadi latar belakang. Kenapa serverless services menjadi pilar utama dalam teknologi stack yang digunakan developer selama beberapa tahun terakhir. Dan sebagai sentral ya dari service dalam serverless computing, service yang sangat vital dan digunakan oleh developer adalah AWS Lambda. Nah, AWS Lambda di sini menjadi alat yang sangat versatile, yang serbaguna ya untuk semua jenis aplikasi. Dan AWS Lambda mungkin merupakan opsi terbaik untuk Anda karena beberapa alasan. Pertama, dengan AWS Lambda, Anda dapat menjalankan code Anda tanpa perlu mengelola server. Ya, karena ini serverless. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda upload function code-nya Anda dan sisanya akan dilakukan oleh AWS Lambda seperti scaling. Ya. Dan nggak cuma itu, AWS Lambda juga akan melakukan elasticity scaling ya, jadi sesuai request yang diterima. Kalau misalnya ada satu request saja ya cuma akan di-instantiate satu untuk memproses satu request. Kalau ada 100.000 maka akan di-scale sesuai untuk menangani request yang sudah masuk. Dan serunya ya, kita tuh nggak perlu melakukan konfigurasi tambahan, instalasi atau management server, semuanya udah ada di dashboard. Nah, Anda juga akan dapat menulis function Lambda Anda dalam beberapa runtime seperti Python ya. Di sini saya menggunakan Python, tapi Anda juga bisa menggunakan custom runtime sendiri ataupun beberapa runtime yang memang sudah disupport oleh AWS Lambda.
Nah, sekarang kita masuk ke sebelah kiri. Sebentar ya, saya coba. Sebelah kiri sebelah sini adalah event source ya. Mudah-mudahan Anda bisa ngelihat mouse saya. Kita lihat dari sebelah kiri. Ini adalah konsep penting ya di AWS Lambda. Jadi Lambda sendiri itu kan adalah sebuah fungsi, sebuah function. Dan untuk menjalankannya harus mendapatkan signal. Nah, signal-signal ini yang disebut event. Dan bentuknya apa? Bisa apapun itu. Kayak kalau bikin HTTP API, bisa berbentuk HTTP request. Atau ketika kita upload file ke Amazon S3, nah eventnya akan terbentuk. Atau bisa juga consume event dari produser menggunakan komunikasi PubSub. Nah, reliability, scalability, dan versatility dari AWS Lambda ini menjadikannya sebagai building block, sebagai kayak bagian yang sangat krusial dan fundamental saat Anda membangun aplikasi. Dan di dalam function itu, Anda tetap bisa berkomunikasi dengan service-service lainnya seperti Anda layaknya melakukan integrasi. Nah, satu hal yang ingin saya share di sini adalah di dalam AWS Lambda itu ada 3 cara untuk execution models. Jadi nggak cuma synchronous doang ya, kayak invoke satu function, habis itu dia akan selesai gitu. Nggak cuma itu. Jadi ada 3 in total, ada synchronous, ada asynchronous, dan ada stream gitu. Jadi kalau misalnya ketika yang pertama kita mulai dari kiri ya, synchronous. Ketika kita invoke function secara synchronous, Lambda akan menjalankan function dan akan return response dengan data. Gitu. Itu namanya synchronous, ada request masuk dapat response. Kedua, asynchronous. Saat Anda menjalankan function secara asynchronous, Anda tuh nggak perlu nunggu response dari AWS Lambda, dan Anda ngasih event ke Lambda dan Lambda akan melakukan prosesnya. Nah, Anda dapat mengkonfigurasi cara Lambda handling error ataupun ketika call-nya sukses gitu. Nah, yang ketiga ini adalah stream atau poll base dan juga disebut sebagai event source mapping. Event source mapping adalah resource dari AWS Lambda yang membaca dari event source dan invoke AWS Lambda function gitu. Nah, kapan kita pakai metode ini? Anda bisa pakai metode ini kalau Anda melakukan processing dari stream atau queue seperti dari Amazon Kinesis ataupun DynamoDB gitu. Nah, sekarang kita udah tahu ya apa itu AWS Lambda, tapi barangkali ada yang penasaran gitu, gimana sih magicnya nih? Nah, slide yang saya metamakan sebagai slide bedah magic dari AWS Lambda. Kenapa? Karena ini menunjukkan under the hood-nya dari AWS Lambda gitu. Jadi buat yang penasaran, kok bisa sih AWS Lambda tuh kita nggak perlu konfigurasi apapun, dia akan scaling. Gimana sih cara kerjanya kok code-nya kita bisa langsung di-execute oleh Lambda? Ini adalah intinya. Jadi kita di sini punya dua komponen yang besar. Pertama itu adalah Lambda Service di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu adalah Execution Environment. Saya akan menyebut ini beberapa kali, lebih dari beberapa kali, sering kali di dalam sesi ini soal Execution Environment karena ini penting kalau kita membahas best practice. Jadi cara kerja gini. Jadi ketika Anda develop function dengan AWS Lambda, AWS itu punya sebuah service yang dinamakan Lambda Service yang paling kiri. Ketika AWS Lambda di-invoke, maka AWS Lambda akan menjalankan sebuah platform yang berjalan di atas micro VM yang dirilis oleh AWS secara open source yang dinamakan sebagai Firecracker. Nah, platform ini yang dinamakan sebuah execution environment. Nah, sekarang kita udah di sebelah sini ya. Nah, di dalam execution environment ada dua komponen penting, yaitu API endpoints dan processes. Nah, function Anda dan extension itu berjalan di atas processes sebelah sini. Nah, dan untuk berinteraksi dengan proses di dalamnya, Lambda Service juga punya komponen API endpoints, yaitu sebagian sebelah sini. Gitu. Jadi, gitu ya caranya AWS Lambda itu bekerja. Kita punya Lambda Service, kita punya execution environment. Code-nya Anda itu ada di dalam execution environment di dalam komponen yang namanya di dalam komponen namanya processes gitu. Nah, gimana mereka bisa berinteraksi karena itu adalah kontainer, ada juga API endpoints. Jadi kita punya Lambda Service yang berkomunikasi lewat API endpoints untuk mengkoordinir runtime function dan juga extension yang ada di dalam proses gitu. Gitu ya. Mantap. Oke. Sekarang dalam hal serverless ya, terutama kalau misalnya kita dengar tentang AWS Lambda, mungkin Anda tuh mendengar bahwa oh ini semua tentang AWS Lambda gitu. Tapi sebenarnya enggak.
serverless itu lebih dari AWS Lambda. Dan kalau misalnya Anda notice, kalau misalnya saya mendefinisikan AWS Lambda itu adalah sebagai serverless compute atau serverless computing. Nah, bagian compute atau computingnya itu sangat penting sebelah sini. Kenapa? Karena serverless itu jauh lebih dari sekedar computing. Ada berbagai layanan serverless di semua layer. Dan AWS Lambda itu di sini merupakan layanan utama ya dalam serverless computing. Tetapi saat semua komponen lain ya, di sini Anda bisa lihat beberapa contohnya, ini semua itu diintegrasikan dengan AWS Lambda, maka kita akan melihat manfaat yang jauh lebih besar. Kita akan melihat arsitektur yang cloud native. Kita bisa mengintegrasikan database, messaging, orchestration, storage, dan lainnya. Dan ketika mereka diintegrasikan secara bersama, itu sebenarnya adalah secret sauce-nya buat Anda untuk meningkatkan development velocity. Dan ketika semua komponen ini terintegrasi, kita baru benar-benar melihat keuntungan besar ya dari scalability, reliability, dan juga development velocity yang tadi saya sebut. Nah, di dalam contoh ini ya, saya sudah mempersiapkan sebuah diagram. Bagaimana kita dapat membangun sebuah arsitektur untuk event-driven architecture yang sederhana. Jadi ceritanya adalah kita ingin melakukan sebuah processing di dalam AWS Lambda yang hanya akan berjalan ketika ada file masuk di dalam Amazon S3 dan nanti akan diproses secara langsung dan langsung di save di Amazon DynamoDB. Dan ini kedua hal ini, events dan save data ini akan berjalan secara otomatis. Yang kita perlu lakukan probably adalah kita mengupload file ke Amazon S3. Gitu ya. Jadi di sini di arsitektur ini ketika user mengupload file ke Amazon S3 bucket maka langsung diproses oleh Lambda dan menyimpan datanya ke dalam DynamoDB. That's it. Semua ini berjalan secara otomatis dan ini dapat dicapai dengan coding yang relatif sangat minimal dibanding dengan membangun semua service dari nol ya. Atau Anda juga bisa bikin yang lebih kompleks seperti event-driven architecture untuk e-commerce. Nah, diagram ini adalah sebuah contoh architecture bagaimana kita dapat membangun sebuah solution yang scalable, reliable, dan juga resilient. Kayak di sini dalam domain proses untuk memproses order checkout di dalam domain e-commerce. Jadi di sebelah sini Anda bisa lihat kita dapat menggunakan beragam service. Kita pakai Lambda, kita pakai API, Amazon API Gateway, kita pakai Amazon Event Bridge, dan Anda bisa lihat bahwa Lambda di sini memiliki peran yang sangat penting. Nah, satu hal yang mungkin nggak terlihat secara eksplisit ya, yaitu adalah di dalam sistem apapun itu, satu hal yang sangat penting adalah komunikasi. Dan komunikasi ini yang secara teknis dinamakan sebagai integrasi. Nah, dengan serverless, salah satu keuntungannya adalah kita dapat mudah melakukan integrasi dari service yang satu dengan yang lainnya. Lah, kok bisa? Karena serverless services di dalam cloud architecture AWS memang didesain seperti itu. Makanya ketika misalnya Anda dulu waktu tahun 2014 ngalamin ya, ketika AWS Lambda itu dirilis, itu merupakan the first event-driven function gitu. Jadi memang dari awal Lambda dan service-service serverless lainnya itu memang didesain untuk bisa bereaksi terhadap event. Oke, sekarang kita udah punya fondasi dari AWS Lambda dan juga serverless services. Sekarang kita explore bareng apa aja sih best practices yang perlu kita lakukan ketika develop dengan AWS Lambda, gitu ya. Kan cakupannya ini kan besar ya, kalau misalnya ngomongin best practices-nya areanya banyak banget ya. Jadi di sesi ini saya akan membagi best practices-nya esensial yang menurut saya itu paling penting ketika Anda develop apps dengan AWS Lambda, dan tentunya kita akan coding semuanya best practices-nya ini dengan Python. Oke, best practice pertama, dan ini merupakan satu hal yang sangat penting yang perlu Anda lakukan, yaitu adalah implementasi ISC atau Infrastructure as Code. Jadi konteksnya di sini adalah ketika Anda mungkin sudah develop aplikasi dan perlu untuk mendeploy berulang kali ya aplikasi Anda mungkin ingin untuk memiliki sebuah mekanisme yang kita bisa repeat, kita bisa ulang dan secara konsisten untuk melakukan deployment aplikasi kita. Jadi kita nggak melakukan secara manual gitu. And that is the ultimate objective for you to adopt infrastructure as code. Infrastructure as code atau ISC adalah sebuah proses otomatisasi untuk provisioning resources yang dulu secara tradisional dilakukan secara manual ya. Jadi biasanya kita mungkin dulu klik ya gitu. Jadi dengan ISC kita beralih dari mengandalkan langkah yang manual, sekarang menggunakan file configuration ataupun code.
Kenapa IAC itu penting dan kenapa itu menjadi best practice pertama? Karena membantu menghindari deviasi konfigurasi melalui otomatisasi dan meningkatkan agility Anda untuk infrastructure deployment ataupun implementasi untuk infrastruktur. Satu hal yang menurut saya sangat penting juga ketika kita menggunakan IAC adalah itu mengurangi kesalahan ya dan meningkatkan kemampuan kita untuk deploy changes melalui tahapan yang berbeda secara konsisten. Jadi kita nggak klik sembarangan, kita bisa define file konfigurasi ataupun kita codingnya sendiri ya. Habis itu kita tinggal deploy. Nah, kalau ngomongin IAC di AWS gimana caranya nih kan ya? Ada punya beberapa pilihan. Ada AWS SAM, Serverless Application Model, ada AWS CDK, ini my favorite, dan third party seperti Serverless Framework. Tapi rekomendasi saya di sini adalah AWS CDK. Nah, AWS CDK ini adalah sebuah kepanjangan adalah Cloud Development Kit. Ini adalah open source framework untuk modeling dan juga menyediakan resource cloud untuk Anda di AWS menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kenal gitu. Jadi Anda bisa melakukan modeling dalam bahasa pemrograman yang berbeda ya, kayak Python, JavaScript, TypeScript, Java, C# dan Go sekarang ini lagi in preview. Dengan CDK Anda akan jauh lebih mudah lah untuk develop resources ya, infrastruktur Anda di dalam AWS Cloud. Dan Anda akan merasa familiar karena ini semuanya itu berjalan di atas pemrograman yang sudah Anda pernah lakukan gitu. Dan Anda juga dapat benefit dari menggunakan IDE kayak debugging dan lain-lain. Contohnya di sini ya. Di sini adalah sebuah code di mana saya mendefine AWS Lambda gitu. Jadi semua seperti ini kita akan mendapatkan sebuah function yang ketika kita deploy langsung ada dalam AWS Lambda. Oh, sekarang kita masuk ke demo pertama. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Jadi di demo ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa mendefine resources menggunakan AWS CDK, menggunakan Python untuk deployment aplikasi yang tadi barusan kita bahas ya. Jadi dari Amazon S3, AWS Lambda, dan Amazon DynamoDB. Jadi setiap kali nanti ada file yang masuk ke Amazon S3, langsung nge-trigger AWS Lambda, dan langsung dimasukin ke database. Oke, jadi kita udah tahu apa aja yang kita butuhin, sekarang kita define CDK-nya. Oke, nah pertama kalau misalnya kita lihat di sebelah sini ya, kita tahu kita butuh Amazon S3, right? Nah, di sini kita define Amazon S3 seperti ini. Jadi kita, misalnya Anda lihat ya, ini semua ini import biasa nih. Dan kita sudah si CDK sendiri udah ada library-nya. Jadi kita masukkan S3 bucket sebelah sini. Habis itu kita define properties lainnya seperti removal policy. Kalau misalnya dihapus, saya mau semua bucketnya dihapus. Dan saya masukin namanya di sebelah sini. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita define database. Ini kita pakai DynamoDB di sini. Di sini saya mendefine database, table name-nya, removal policy-nya juga destroy, dan juga saya mendefine partition key-nya itu menggunakan ID yang tipe atributnya adalah string. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya nambahin jadi untuk Lambda. Di sini sebenarnya saya ada nambahin satu lagi. Kenapa? Karena daripada saya upload manual ya, saya bikin aja sebuah file menggunakan Python ya, habis itu ngebikin txt file blank, habis itu masukin aja ke Amazon S3 gitu. Jadi daripada saya manual, mendingan saya otomatisasi aja itu. Jadi kenapa itu ada dua Lambda function di sebelah sini. Ini adalah gimana saya mendefine AWS Lambda ya dengan Python ya. Di sini masukin define code-nya di mana? Code-nya ada di sini. Upload to S3 ya, sebelah sini. Nah, ini adalah yang saya bilang ya tadi ya, bikin random file, upload dan lain-lain ya. Habis itu udah selesai, saya save datanya di dalam function save data ini ya, karena kita perlu untuk save data ke Amazon DynamoDB. Tapi yang paling serunya lagi adalah semua ini nggak akan berjalan kalau kita nggak mendefine permission. Dan gimana kita bisa nge-grant permission? Dari S3 bucket yang tadi, class objek yang kita tadi punya, kita grant aja read write ke dalam function Lambda. Anda bisa lihat di sebelah sini. Dan sama halnya seperti yang save data, kita grant read write data untuk DynamoDB. Gitu. Lalu gimana caranya kita bisa bikin subscribe langsung notifikasi dari Amazon S3 ke AWS Lambda? Kita define di sini. Seperti itu. Dan semuanya ini paling cuma berapa line lah. Berapa sih ya? Sekitar 70 line. 70 line, dan misalnya kita melakukan deploy ya, dia akan langsung mendeploy gitu. Dan ini this is the beauty of IAC
karena semuanya itu di-define dengan code. Artinya apa? Kalau Anda mau destroy, Anda tinggal CDK destroy, mau deploy ulang, CDK deploy. That's it. Oke. Kayaknya ada beberapa sesi di dalam PyCon juga ya yang bahas soal CDK. Jadi kalau misalnya Anda ingin dive deep ke dalam CDK, bisa cek session-session lainnya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, best practice yang kedua adalah yang paling mudah kita implementasi, yaitu managing expensive operation. Seringkali kalau misalnya kita coding AWS Lambda Function, kita melakukan inisialisasi client dan database connection di dalam handler. And that is not okay. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita menempatkan inisialisasi di luar handler. Kenapa? Karena dengan gitu kita bisa manfaatin caching mechanism yang dimiliki oleh execution environment. Sehingga di invocation selanjutnya, ketika request diproses oleh instance yang sama, resource ini dapat digunakan dan ini mengurangi function runtime jadi lebih cepat. Ya, di contoh ini ya, misalnya Anda lihat ini menggunakan global variable untuk inisialisasi client DynamoDB. Jadi dalam handler sebelah sini, kita bisa lihat kita melakukan pengecekan nggak sih? Kalau misalnya udah diinisialisasi, ya nggak usah kita init lagi. Sama halnya kalau misalnya di dalam aplikasi saya di sebelah sini. Oops, not this one. Sebelah sini, ya. Anda bisa lihat bahwa saya di sini mendefinisikan DDB dan di sini saya menggunakan melakukan pengecekan seperti itu. Dan ini akan mengimprove runtime-nya dari AWS Lambda Ada. Oke, dan ketika kita lakukan benchmark ya dengan implementasi yang sangat mudah ini, kita dapat lihat bahwa runtime jadi lebih cepat dari 300 millisecond ke 90 millisecond. Dan ini adalah significant improvement dan hanya bisa terjadi kalau execution environment dapat reuse resources gitu. Jadi kalau yang kita lihat yang di bawah ini ya, kita bisa lihat bahwa instantiation di luar handler, maka Lambda itu nggak perlu untuk melakukan connect DynamoDB kayak seperti kita lihat yang sebagian atas. Nah, tapi ada tapinya nih. Kan tadi kita udah bahas gimana execution environment bekerja. Akan di-remove kalau idle. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa ini akan selalu dilakukan oleh Lambda environment karena akan tergantung bagaimana execution environment bekerja. Nah, selanjutnya adalah dependencies. Nah, dependencies ini merupakan sebuah masalah yang sangat klasik. Jadi kalau kita develop function atau app, seringkali kita menggunakan libraries, baik itu third party atau in-house. Nah, gimana nih caranya untuk manage dependencies-nya itu? Apalagi buat yang in-house ya, seperti bikin helpers, utilities, atau common code lainnya yang kita bikin sendiri. Nah, gimana caranya untuk maintain versioning dan tetap bisa digunain? Kalau Anda di titik ini, kalau sebuah function itu menggunakan library yang sama, maka library itu perlu untuk dijadikan tersentral dan berdiri sendiri. Caranya gimana? Caranya pakai AWS Lambda Layers. Jadi, ini adalah sebuah fitur dari Lambda yang memberikan kita keleluasaan bagi kita untuk import libraries yang digunakan oleh satu function atau lebih. Nah, dengan Lambda Layers ini berupa dependencies, configuration files, seperti apa ya, kayak machine learning training data atau lainnya. Caranya gimana? Anda tinggal melakukan packaging, langsung Anda upload ke AWS Lambda Layers, lalu Anda akan mendapatkan ARN yang bisa Anda import ke function Lambda Anda lainnya. Dan ini sifatnya immutable, yang artinya adalah setiap kali Anda mengupload maka akan terbentuk version yang baru ya. Dan itu bagus banget. Jadi itu nggak akan, itu membantu kita untuk meminimalisir breaking changes gitu. Dan ini merupakan salah satu hal yang menurut saya bagus banget karena ini memisahkan responsibilities. Kayak misalnya ada tim lain yang memang tugasnya untuk bikin framework atau utilities yang untuk dimasukin AWS Lambda, dan developer mereka tinggal bisa pakai library-nya itu dengan integrate ke Lambda layer gitu ya. Oke, nah moving on, dan ini pertanyaan yang paling sering saya ditanyain. Kalau bikin Lambda function dan kalau misalnya kita konteksnya adalah bikin API gateway menggunakan Amazon API gateway, apakah lebih baik semua dimasukin dalam satu function? Ya. Dan seringkali ini berhubungan dengan menggunakan framework di dalam Lambda function seperti Flask framework ya. Jadi dengan Flask framework kita kan bisa mendapatkan beberapa endpoint dengan metode yang berbeda-beda ya. Gitu. Nah, ini bukan best practice. Alasannya kenapa? Walaupun ini menjadikan lebih mudah ya untuk melakukan migrasi dan buat yang mudah menggunakan framework, Anda nggak perlu untuk melakukan refactoring. Ini bukan best practice karena penggunaan framework dan dimasukkan dalam satu function menggunakan internal branching itu adalah dua hal yang violate best practices. Jadi dua di sini yang mau saya utarain. Pertama, kalau masih ingat gimana execution environment di Lambda bekerja,
function dan dependencies akan di-load ke execution environment. Nah, semakin besar paketnya, maka semakin lama di-load. Nah, ini kenapa saya nggak pernah nyaranin untuk pakai framework apapun itu ke Lambda function. Nah, terus yang kedua untuk internal branching, salah satu best practice adalah untuk menggunakan single purpose function seperti function X untuk task tertentu dan function Y untuk task yang lain. Dipisah, nggak digabung ya. Ini memudahkan Anda untuk melakukan debugging dan tracing errors, dan ini juga bisa membantu Anda ningkatin security karena Anda bisa menentukan permission untuk setiap function itu dengan IAM rule gitu. Dan ini juga lebih mudah dites ya, karena Anda sekarang bisa memiliki testable Lambda function dengan menempatkan mereka menjadi yang sangat atomik gitu. Oh, kita balik ke demo lagi. Nah, di demo ini saya memiliki 4 API ya. Ya, ini adalah implementasi untuk REST API. Jadi ada get, ada save, habis itu ada list dan juga ada delete. Nah, dan ini gimana saya selalu menempatkan sebuah sebuah REST API dengan AWS Lambda. Dan Anda bisa lihat sebelah sini ya. Di sini saya memiliki resource data gitu. Jadi di sini saya memiliki resource data yang merupakan kayak domain tertentu ketika Anda bikin REST API. Dan kalau misalnya Anda misalnya kita lihat ya, nomor 2, iya betul. Dan misalnya Anda lihat ya sebelah sini ya, saya coba lihat sebelah sini. Oh, sorry. Ya, benar. Kalau misalnya kita lihat ya, ini adalah endpoint-nya ya. Kalau misalnya saya execute, ini akan melisting semua data. Dan ini di-handle oleh satu Lambda function. Lalu gimana caranya kalau misalnya saya mau untuk saya mau masukin satu data ke dalam ke dalam si API-nya ini. Coba saya yang ini pakai yang ini. Oke. Set header-nya. Oke. Ups. Salah tulis. Nah, ini akan melakukan posting dan ini akan dihandle oleh satu Lambda function. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, kita list semua datanya ya. Kita sekarang punya 2 data. Dan itulah salah satu implementasi best practices di bagian ini. Ya, Anda menempatkan Lambda function yang berbeda untuk operasi yang berbeda juga. Nah, lalu selanjutnya yang suka ditanya adalah gimana cara integrasi ya dengan database ataupun downstream lainnya yang memiliki keterbatasan resource. Ada 2 problem di sini. Pertama adalah drowning downstream resources dan yang kedua adalah reusing, itu merupakan expensive operation. Untuk yang pertama, drowning downstream resource itu adalah masalahnya itu bukan di lambdanya ya, karena lambda itu dapat scale dengan cepat dengan jumlah concurrency yang tinggi juga. Problemnya adalah ketika lambda melakukan downstream ke resource lain seperti database, maka database itu mungkin nggak kuat untuk nanganin request dari lambda. Terus yang kedua adalah initializing dan reusing database connection itu membutuhkan waktu yang lama. Solusinya gimana? Ada 2 solusi yang dibagi berdasarkan resource type. Yang pertama, kalau Anda melakukan integrasi ke database MySQL, PostgreSQL, atau PostgreSQL ya, coba gunain Amazon RDS Proxy. Ini adalah sebuah service yang bisa ngebantu Anda untuk connection pooling ke database. Nah, kalau misalnya Anda nggak menggunakan PostgreSQL atau MySQL atau menggunakan Amazon RDS, maka Amazon RDS Proxy itu nggak perlu Anda pilih. Cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah di sini Anda bisa enable reserve concurrency atau Anda bisa untuk menggunakan implementasi queue antara function dan resources gitu. Dan itu adalah salah satu best practice-nya juga untuk kita bisa lebih meningkatin resiliency system, apalagi integrasi dengan resource lainnya kan. Nah, dan ini satu hal yang tadi saya sebenarnya udah kasih tahu ya di sebelumnya ya, yaitu di demo sebelumnya ya, adalah bagaimana kita menyusun synchronous communication di AWS Lambda. Ilustrasi seperti ini. Kita tuh ingin save data ke Amazon S3 dan juga kita nge-save di dalam DynamoDB. Apa ini best practice? Nope, it's not best practice. Kenapa? Karena ini kan menimbulkan waiting time dan waiting time itu akan menimbulkan concurrency. Salah satu best practice-nya gimana? Ya kita ubah arsitekturnya. Jadi nggak kita masukin semua di dalam satu Lambda untuk kita upload ke Amazon S3 dan juga kita save ke DynamoDB, tapi kita bisa masing-masing. Jadi kita bisa put object ya, dari AWS Lambda kita bikin objek ke dalam Amazon S3,
Amazon S3 ini nanti akan nge-trigger event untuk nge-invoke Lambda function, dan Lambda function itu akan nerima eventnya dan nanti akan update item gitu. Jadi ini yang tadi yang saya demoin di dalam demo yang tadi 11 ini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam demonya ya, saya masuk ke demo ini. Kalau misalnya saya execute ya bagian ini untuk kita nge-create random file aja. Oke, kita saya tes. Ini di dalam 11 ini dia akan nge-create create file kan. Ini ada 3 sekarang. Dan di sini akan langsung event itu masuk ke Lambda yang nanti akan nge-save di dalam DynamoDB. Di sini cuma ada 2 ya. Sekarang kalau misalnya saya run, sekarang ada 3. Dan semuanya ini digunakan secara otomatis. Seru ya. Oke, kalau misalnya Anda butuh multi-step proses, berhubung waktunya sudah hampir habis ya, sekitar 5 menit lagi, Anda bisa menggunakan step function. Nah, saya cuma ingin ngasih tahu demonya kalau misalnya si step function ini bentuknya seperti ini, gitu. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kita bisa nge-define sebuah workflow, habis itu kalau misalnya kita ke-trigger sebuah execution, contohnya saya pakai saya ingin ini ini false. Saya ingin kayak ngecek ya workflow-nya ini untuk kayak kredit request gitu ya, kayak kredit apa ya? Request peminjaman gitu, request pinjaman ke bank. Ini ditolak apa enggak? Oh, ternyata di reject gitu. Kalau misalnya multi step seperti ini, saya sarankan pakai step function. Oke, concurrency. Nah, concurrency ini adalah krusial apalagi bagi yang punya workload yang tinggi. Pertanyaan di sini adalah yang perlu saya emphasize di sebelah sini adalah Anda mesti paham dulu apa sih itu concurrency. Ya, concurrency itu adalah jumlah request yang diproses oleh function di waktu tertentu. Semakin tinggi request di saat yang bersamaan, maka dibutuhkan concurrency yang tinggi. Nah, seringkali kalau kita lagi kita bikin sebuah aplikasi, kita udah tahu nih ya, kira-kira ini aplikasi saya ini akan diakses oleh X user, yang itu akan ditranslate oleh X request per second. Nah, di dalam Lambda, saya ngeset concurrency seberapa ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam AWS Lambda, concurrency itu adalah sebuah function untuk duration dan juga request rate gitu. Jadi untuk tahu request rate-nya aja itu nggak cukup. Nah, untuk bisa menentukannya, Anda juga mesti tahu durasinya berapa lama gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya Anda lihat ke dalam AWS Lambda sebelah sini, ya, sebelah sini ya, Anda bisa melihat bahwa ternyata build duration-nya sebelah sini sekitar 1571 milisecond dan memory size-nya 128. Nah, ini yang perlu Anda konfigurasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita bisa melakukan konfigurasi yang sangat optimum? Kita bisa menggunakan sebuah tool yang namanya adalah power tuning, AWS Lambda Power Tuning. Dan Anda bisa lihat di sebelah sini, ini adalah sebuah state machine-nya. Dan kalau misalnya saya running ya, execution untuk lambdanya saya yang sudah saya sebelumnya saya jalanin, ini ya. Saya copy dulu, saya jalanin lagi aja. Ini ya. Ini adalah ARN-nya lambdanya Anda ya. Ini adalah values-nya, mau berapa memorinya, jumlahnya berapa dan payload-nya berapa. Sekarang kita start execution. Ini kita akan nunggu beberapa waktu sampai dia selesai. Gitu ya. Sementara saya akan mencoba ngelihat yang sebelah sini dulu. Saya bisa lihat sebelah sini ya. Ini ada outputnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kita tahu konfigurasi mesin memori yang cocok buat Lambda kita. Kita bisa lihat base cost-nya ada 128, base time-nya adalah menggunakan memori 1024. Tapi paling mahal menggunakan memori 1024 dan worst time-nya ada 256. Jadi Anda bisa tahu nih gimana untuk mengkonfigurasi memori AWS Lambda. Seperti itu. Sekarang kita lihat ya. Tadi udah jalan apa belum? Ini udah selesai. Ya. Jadi seperti itu ya. Itu kenapa Anda perlu untuk konfigurasi memori. Dan Anda juga perlu untuk configure provision concurrency ya. Kalau misalnya Anda tahu ternyata ada kayak aktivitas yang membutuhkan burst yang tinggi gitu. Dan ya, selanjutnya ini adalah dengan salah satu hal yang sangat menjadi best practice dalam Lambda dan juga microservices adalah asynchronous communication. Dan ini penting banget ya menurut saya karena ini sangat membantu kita untuk bisa meningkatin concurrency di dalam aplikasinya kita. Jadi kalau misalnya Anda ada bottleneck di dalam API Anda bisa ubah menjadi bentuk asynchronous communication di microservices. Nah, kalau misalnya Anda penasaran semuanya ini saya resource-nya dari mana buat yang mau ngulik,
Kalau Anda mau belajar event-driven microservices dan asynchronous communication, bisa cek ke GitHub saya. Ada workshopnya free, event-driven microservices. Kalau yang mau belajar REST API, bisa ke workshop ini juga, workshop REST API. Dan saya baru saja rilis namanya cdksnippets.com. Ini semua, hampir semuanya dek. Ini sekarang lagi ditulis di dalam Python. Jadi buat yang mau snippet-snippet CDK, bisa cek ke website ini. Seperti itu. Oke, sepertinya saya cuma punya waktu tinggal beberapa menit lagi. Dan and that's all for today. Ya, terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung di sesi ini. Semoga sesi ini memberikan insight bagi Anda bagaimana Anda dapat membangun serverless application yang optimal menggunakan AWS Lambda serverless services dari AWS. Dan kalau ada pertanyaan, feel free to drop di message di LinkedIn atau Twitter atau bahkan subscribe di channel YouTube saya. Sekarang kita masuk ke Q&A. Kayaknya di mute ya, Mas? Oh iya, salah. Ternyata tadi saya ke-mute baru masuk. Halo Mas Dev, just in time ya. Halo. Kelebihan 2 menit. Gak apa-apa, santai. Oh, gak apa-apa. Kalau gitu topiknya kita masuk ke workshop keren yuk. banget. Oh, boleh. Kalau mau ini teman-teman mau ada Q&A, tanya-tanya silakan nih. Ini udah ada Monggo. beberapa pertanyaan nih, Mas. Siap. Apa Nih, itu? yang pertama dari Mas Bima Priyabodo. Mas Dodi mau tanya nih, tadi sempat disinggung tentang Lambda itu sendiri bisa untuk deploy machine learning. Nah, kira-kira gambarannya gimana? Apakah ML yang udah ready di train atau gimana? Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaan ini kalau misalnya saya bisa paham penuh ya, Mas Bima ya. Thank you banget pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan AWS Lambda, itu kita bisa melakukan inferential. Jadi kita bisa mengintegrasikan, jadi Lambda ini sebagai inferential endpoint gitu. Nah, gimana caranya adalah kita bisa melakukan integrasi ke dalam model yang kita udah miliki. Gitu. Nah, caranya gimana? Pertanyaan adalah gimana sih kita bisa include modelnya kita ke dalam AWS Lambda-nya ini yang menggunakan Lambda layers. Gitu. Jadi itu kenapa waktu saya singgung soal Lambda layers, saya coba contohin aja deh. Kayaknya saya nggak punya yang untuk itu, tapi saya mau nunjukin bentuknya kayak Lambda layers aja. Jadi dengan Lambda layers Anda bisa include kayak dataset ataupun modelnya machine learning dan Anda bisa bikin endpoint yang serverless ya dengan mengintegrasikan dengan Amazon API Gateway. Seperti itu. Yang memang sudah di-train gitu. Bukan sudah di-train ya. Yang modelnya sudah ready untuk inferential. Oke, yang Semoga udah menjawab. di-deploy ya. Silakan. Gimana Mas Bima kalau seandainya masih belum puas dengan jawabannya? Oh, bisa tektokan gitu ya? Boleh. Gimana langsung. Caranya tuh? Saya bisa tektokan. Kalau di PyCon ini bisa loh kontak dengan teman-teman sendiri langsung di PyCon. Itu bisa tinggal lihat profilnya, terus bisa dapat kontaknya, LinkedIn dan lain sebagainya juga bisa. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sigit Dewanto. Tadi S3 dengan AWS Lambda berhubungannya gimana ya? Protokol apa yang digunakan? Wah, teknikal banget. Teknikal sekali nih, saya suka nih. Protokolnya sebenarnya adalah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari demonya, itu adalah, Oke. Jadi ini adalah mengirimkan sebuah event, gitu. Protokol yang digunakan tetap dalam secara internal itu tetap HTTP. Tapi itu sesuatu yang kita nggak perlu pusing. Kenapa kalau misalnya kita nggak perlu pusing? Karena kalau misalnya kita langsung lihat ke kodenya, kok nvim sih, Tmax. Karena kalau misalnya kita langsung lihat kodenya di sini, Mas Sigit, ya. Pertanyaan adalah gimana kita bisa integrasi S3 dengan ke AWS Lambda? Caranya adalah kita masukin event. Dan ini kenapa event itu sangat penting di dunia serverless, apalagi sekarang orang-orang developer juga udah masuk ke daerah serverless microservices ya. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan event itu secara otomatis. Kayak contoh di sini saya menggunakan event object created. Jadi setiap ada object created dalam Amazon S3, dia akan nge-trigger Lambda yang save data. Kalau misalnya ada di remove, dia juga akan nge-trigger Lambda save data. Atau Anda bisa nge-set yang lain. Dan ini berbeda ya dengan pendekatan yang dulu kita kalau misalnya dengan perintah comment ya. Kayak contohnya kayak ordernya kita dapat request untuk filenya udah masuk. Ya, habis filenya udah masuk kita mesti nunggu dulu ya. Sukses apa enggak, habis itu kita baru masukin ke database. And it's totally different. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat arsitekturnya secara ini adalah melakukan secara sekuensial,
Kalau yang ini by event gitu dan semua dilakukan secara asinkronus. Gitu. Semoga menjawab Mas Sigit. Oke, terima kasih jawabannya Mas Doni. Gimana Mas Hmm, Sigit kalau seandainya masih dirasa belum puas bisa ditanyakan betul. kembali. Ini Mantap. kalau aku ada pertanyaan sih Mas. Ini kan kalau Monggo. seandainya dari AWS sendiri kan Hmm, paid ya. Nah, kalau hmm, untuk student version itu apakah ada nih? Kalau kan teman-teman dari yang ikut peserta di PyCon ini banyak juga hmm. student. Nah, bisa nggak sih kalau student itu dapat student version gitu? Oh, bisa sekali. Kami itu sebenarnya ada AWS Educate, di mana kami itu bekerja Oke. sama dengan universitas gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa di-request juga. Jadi kami secara proaktif ya, memang juga menghubungi para universitas ataupun institusi pendidikan lainnya. Tapi kalau misalnya memang dirasa kami belum reach out ke Anda, para lembaga institusi ataupun universitas bisa reach out ke AWS Educate di sebelah situ. Nanti kami akan nge-setup kayak account ya, memang buat student untuk coba-coba layanan AWS service lainnya dan juga ada kurikulum yang kami sediakan buat para students. Seperti Oke. itu, Mas Dev. Mantap. Ini buat teman-teman yang tertarik nih ya dari Mm-mm, kampus-kampusnya yang belum dapat AWS bisa langsung nih betul. kontak ke dapat AWS Educate. Ini ada Mm-mm. komplement juga loh Mas buat Mas Apa tuh? Doni dari Mbak Serena Seah. Looking good Doni. Oh, thank you, Serena. Ada lagi dari Mas Leksono Nanto Putro. Wih, Wah, kayaknya banyak yang suka nih kalau Mas Doni yang jelasin nih. nah, sebenarnya saya tuh dapat banyak insight dari para developer. Jadi saya harusnya berterima kasih ke para developer udah ngasih pertanyaan. Itu bantu saya banget buat shaping konten. Oke sih ya, mantap. Emang Mm-mm. kita harus building community terus gitu ya? Harus. Makanya kalau Ya. misalnya mau undang saya dengan senang hati loh jalanin session atau workshop. Malah minta Wih, minta minta, minta speaking engagement. boleh tuh panitia bisa ditulis. Sikat. Oke, terima kasih Mas Hmm, Doni. Sayang sekali waktu yang tersedia terbatas. tidak apa-apa. Terima Terima kasih atas kasih. talk yang sudah dibawakan. Lalu untuk Hmm, teman-teman yang udah join di pod ini, saya ucapkan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang udah join bisa ikut mengucapkan terima kasih kepada para speakers hmm. melalui link yang ada di bawah itu. Nah, dengan ini saya tutup sesi kali ini untuk Mas sesi Dev, kedua pada pod 3. Mas Ya, Dev, sorry sebelum kita tutup, saya bisa oke oke. bilang nggak ke Mas Sigit, Mas Bima, dan Boleh, boleh. yang tadi ngasih shout out, bisa reach out saya ke LinkedIn atau Twitter ya. Coba saya kasih tahu lagi LinkedIn atau Twitter saya. Eh, jadi saya punya AWS Credit sebagai apresiasi saya buat karena udah dananya dan juga udah ngasih komplimen. Bisa reach out saya di LinkedIn atau Twitter ya. Thank you. Wah, mantap tuh. Teman-teman silahkan di screenshot dulu nih. Oh Mumpung ya. belum ditutup. Silahkan di screenshot, ditulis, di connect di LinkedIn, follow di Hmm, Twitter, boleh. siap. Oke, dengan Oke. ini sesi saya tutup. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Deva. Bye bye. Bye bye.